Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul di majelis untuk belajar bersama Ibu Louis. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya sudah datang. Hari ini kita belajar bersama Ibu Louis ya. Jadi Ibu Louis hari ini menjadi pemateri untuk belajar hari ini tentang kekerasan seksual. Anak-anak, nanti perhatikan Ibu Louis menerangkan di depan ya. Untuk itu saya sebagai protokol mempersilakan Ibu Louis untuk memberikan pembelajaran hari ini. Ada Ibu, dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya. Salam sehat ya, salam sejahtera. Jadi hari ini Ibu tanya dulu, anak-anak Ibu di sini apa semuanya tunarungu? Tidak? Ada? Tunagrahita. Oke. Jadi yang tidak memahami dengan berbicara Ibu bisa lihat ya. Ini ya. Nah, hari ini kita mau Ibu Guru izin ya Bapak Guru ya. Kita mau belajar tentang penanganan awal kekerasan seksual pada anak-anak di SLB ini, ya. Yuk. Nah, dari sini ya, Bu. Kita harus tahu dulu anak-anak itu siapa sih, anak-anak ibu yang ada di sini. Nah, itu anak ini adalah individu. Individu berarti seseorang gitu ya, seseorang yang memiliki hak azasi. Hak itu apa? Sesuatu yang harusnya kita terima. Jadi hak gitu ya, punya hak azasi, punya sesuatu yang harus kita terima untuk dilindungi dan dipenuhi sejak dari lahir. Ada hak anak yang harus dilindungi dan diberikan sejak dari lahirnya. Nah, anak itu berada dalam masa tumbuh kembang. Jadi anak itu bertumbuh ya dari sejak lahir hingga pada saat ini ada yang sudah SMP, SD, SMP, SMA seperti itu ya. Jadi anak itu bertumbuh dan berkembang. Jadi bertumbuh itu adalah secara fisiknya bertumbuh, kayak misalnya tanaman, lihat tanaman anak ibu ya, dari yang kecil atau dari biji dia akan bertumbuh jadi secara fisiknya. Tetapi anak-anak juga berkembang, bukan hanya fisiknya tetapi dari kemampuannya akan berkembang, dari pola pikirnya atau intelijensianya juga berkembang, sehingga memerlukan perlindungan yang khusus. Jadi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ada perlindungan yang khusus di situ agar dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik, ya. Pelanggaran terhadap hak anak dapat berdampak jangka panjang kesehatan. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap hak-hak anak itu akan berdampak jangka panjang, baik itu terhadap kesehatan fisik, mental maupun kesehatan sosial anak-anak sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, gitu ya, ini mungkin ada yang SD belum pernah belajar atau sudah ya Bu ya? Sudah, mungkin ini kelas berapa ya yang SD-nya? Kelas berapa Bu? Kelas 6? Oh, kelas 6 mungkin sudah ada diajarin ya tentang seksual, ya Nak ya? SD, SMP, SMA sudah pada belajar. Jadi kalau bicara tentang kekerasan seksual pada anak, ini adalah suatu masalah yang sampai saat ini masih terus menjadi pemikiran atau pembicaraan ya, bagaimana dalam mengatasi masalah kekerasan seksual pada anak. Nah, anak dengan yang mempunyai kemampuan khusus atau keterbatasan khusus atau disabilitas itu termasuk anak-anak yang harus dilindungi, yaitu yang mempunyai resiko tinggi, termasuk tunarungu. Itu termasuk tunarungu punya resiko yang tinggi terjadinya kekerasan pada anak. Penanganan awal yang tepat sangat menentukan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan.
Gitu ya. Jadi ketika ada kekerasan seksual terjadi pada suatu anak, harus cepat ditangani untuk menyelamatkan anak, memulihkan fisiknya dan juga psikologisnya, maupun untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Nah, inilah kami Puskesmas dalam perlindungan anak. Puskesmas berperan untuk menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama. Jadi ketika ada kekerasan seksual pada anak, penanganan pertama adalah mulai pelaporan ke Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatannya. Nah, kemudian melompat pintu masuk layanan bagi korban kekerasan sendiri dan menjadi penghubung rujukan lintas sektor. Lintas sektor itu ada di sini ya, rumah sakit maupun PPA dan kepolisian. Jadi Puskesmas lah menjadi penghubungnya. Jikalau ada terjadi kekerasan seksual pada anak-anak ibu di sini, lalu rujukannya bisa ke Puskesmas. Puskesmas penanganan awal untuk pelayanan kesehatannya dan menjadi penghubung tadi, baik itu kepada rumah sakit, psikolog, PPA maupun kepolisian. Layanan yang sudah tersedia untuk penanganan korban kekerasan pada seksual itu yaitu screening atau pemeriksaan kesehatan awal. Jadi ada screeningnya, penanganan medis dasarnya sesuai dengan kondisi korban, konseling awal, kemudian pencatatan dan pelaporan dan fasilitas rujukan layanan lanjutannya. Jadi saya sendiri sudah mengikuti juga ya pelatihan kekerasan pada anak dan perempuan, gitu ya ibu ya juga ya. Nah, jadi memang ketika ada korban kekerasan seksual pada anak maupun perempuan, dapat segera ke Puskesmas untuk kita tindak lanjutin. Jangan takut, ya. Prinsip penanganan awal yang aman itu yaitu petugas kesehatan wajib mengutamakan keselamatan dan kenyamanan anak. Jadi anak jangan takut, ya, karena untuk keselamatan dan kesehatan anak sendiri, menjaga kerahasiaan identitas dan informasi korban, menghindari tindakan yang dapat menambah trauma dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisi anak. Pendekatan sensitif dan tidak menyalahkan korban. Pendekatan yang harus diterapkan yaitu mendengarkan anak. Jadi kalau ibu guru juga mungkin melihat di sini terjadi, Bapak Ibu guru ada kekerasan terhadap anak, yaitu awal pertama mungkin dari Bapak Ibu guru di sini mendengarkan anak dulu apa yang terjadi dengan sabar dan empati supaya tahu alur ceritanya seperti apa. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tidak menghakimi atau menyalahkan korban, menghormati kondisi khusus anak yang tunarungu. Misalnya harus ada pendampingan juga ya. Bagaimana cara menghindar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, bagaimana cara menghindarkan kekerasan dan juga hal-hal yang buruk? Terima kasih. Siapa tadi? Aira. Hebat ya, bagus pertanyaannya. Aira, jadi bagaimana sih kita menghindari kekerasan? Coba anak ibu di sini. Bagaimana kita menghindari kekerasan? Yang pertama, ya kan? Tadi apa tadi ikrar siswa tadi apa tadi? Yang poin nomor 4. Apa tadi? Ikrar siswa? Poin nomor 4 apa tadi? Apa? Ayo. Pertama tadi apa? Belajar, sungguh-sungguh ya, harus belajar dengan baik, kemudian menghormati orang tua, menghormati guru yang kapannya apa? Bersama teman harus saling menghormati, menghargai, berteman dengan baik ya. Jadi untuk menghindari suatu kekerasan, pertama kita harus menjaga teman, hubungan dengan teman, bersahabat baik dengan teman. Ya, supaya teman itu juga sayang sama kita, tidak melakukan hal yang tidak baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gimana kita menghindari kekerasan, terutama kekerasan seksual ya nak ya. Ada lagi caranya gimana? Jangan pernah menunjukkan
bagian-bagian tubuh kita kepada siapapun. Nak, ada yang suka main handphone, HP? Ada pasti di rumah pas pulang kan? Pakai HP nggak ada? Ada yang pakai HP? Coba, ada kan? Di HP itu anak-anak ibu dengar, ada banyak kejahatan juga. Ya, ada kejahatan. Apalagi kalau ada di HP itu yang mengajarkan kita untuk membuka baju kita. Hati-hati, jangan ya nak ya. Itu ada. Jangan disesatkan oleh mereka. Menunjukkan anggota tubuh kita. Ya, itu kekerasan. Nanti akhirnya mereka akan mengancam kita, menyakiti kita. Kita yang rugi nak. Jadi yang kedua tadi, jangan pernah membuka pakaian kita, menunjukkan anggota tubuh kita kepada orang lain. Dan jangan biarkan orang lain itu memegang bagian-bagian penting tubuh kita yang tidak boleh disentuh. Apa itu yang tidak boleh disentuh? Coba, apa anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Ayo, udah belajar pastinya. Yang mana yang bisa? Ayo nak, apa yang tidak boleh? Ya, apa yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Bagian tubuh kita ini. Ya, apa nak? Ayo, kita. Tidak boleh dipegang. Yang mana tidak boleh dipegang? Tidak boleh bagian tubuh. Ya, apa aja? Dada, betul. Dada ya, perempuan payudara tidak boleh ya, dada ya. Terus apa lagi? Pinggung nggak boleh. Pinggul? Ya. Pantat, ya, bokong ya, benar. Terus apa lagi nak? Alat kelamin. Alat kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan, tidak boleh dipegang oleh orang lain. Ya nak ya. Kemudian apa lagi nak? Bu, ini ada faktornya. Orang yang suka megang tuh salah satu yang menonton pornografi. Iya, menonton handphone tadi kan? Menonton film pornografi ya. Film pornografi itu film apa nak? Film dewasa. Film dewasa yang tidak boleh harusnya ditonton oleh anak-anak, yang akhirnya anak-anak akan menimbulkan nafsu seksual ya. Hati-hati anak-anak, betul kamu. Ya. Kalau menonton pornografi memicu, bisa membuat kekerasan seperti itu. Betul, kamu pinter. Ya. Jangan pernah, tepuk tangan dong untuk teman yang pinter banget. Tidak boleh menonton pornografi atau melihat gambar-gambar yang pornografi yang tidak boleh dilihat, akhirnya memicu kekerasan seperti tadi ya. Ya Bu. Ya betul. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak ingat ya, supaya tidak terjadi kekerasan, yang pertama tadi apa? Apa tadi anak ya? Berteman dengan baik, jangan saling menyakiti, jadi tidak ada kekerasan. Yang kedua tadi apa? Jangan pernah membiarkan diri kita dilihat oleh orang lain, membuka pakaian kita dipegang oleh orang lain. Jangan pernah membiarkannya sehingga tidak terjadi kekerasan. Yang ketiga tadi apa? Jangan nonton film pornografi, benar. Nanti itu akan merangsang namanya nafsu seksual kita. Akhirnya kita melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Oke, terima kasih ya. Yuk yang lain boleh silakan bertanya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya, anak ibu. Rasid. Apakah boleh laki-laki dan perempuan saling menyuapkan? Minumnya sama katanya, segelas berdua berbagi, terus makannya saling menyuapkan, tidak ada ikatan. Ya. Tapi siapa namanya nak? Siapa namanya Bu Guru? Rashid. Ada siapa? Rashid. Rashid. Oke, Rashid. Bagus kamu. Oh, kamu bisa ngomong. Ya, Rashid itu sudah SMA ya. Sudah bisa. Rashid sudah SMA kan? Rashid sudah punya pacar.
Pacar. Oh, tidak ada. Belum ada ya. Mungkin anak ibu yang SMA dia sudah punya pacar ya kan? Nah, jadi mungkin makan sama-sama, tidak, enggak ada. Nah, coba didengar ya. Makan bersama itu, makan bersama ya kan? Yang paling bagus adalah makan bersama keluarga. Usahakan setiap hari ada makan bersama dengan keluarga, pasti sangat menyenangkan ya. Nah, yang kedua, makan bersama dengan teman boleh tidak? Boleh, tetapi kita harus memperhatikan supaya makannya tidak menggunakan sendok yang sama, saling suap dengan satu sendok, tidak. Kenapa? Karena dapat menularkan penyakit. Ada penyakit bisa tertular dari satu orang ke orang yang lain dengan menggunakan barang yang sama, makan atau minum dari gelas yang sama. Tidak disarankan ya nak. Sedapat mungkin Rasid tidak melakukannya itu. Gitu ya, paham ya Rasid? Nanti bisa tertular penyakit itu sebenarnya. Nah, ada penyakit bisa tertular. Masuk ya, betul, bisa. Nah, jadi sedapat mungkin tidak melakukan itu ya nak ya. Oke, terima kasih Rasid. Selanjutnya ada anak ibu yang mau bertanya. Siapa? Sasa. Ya. Berdiri Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kayak mana cara cowok dan nggak pegang jenis kelamin perempuan? Siapa mereka? Salsa. Salsa. Gimana ya caranya? Mungkin anak cowok-cowok sini ada yang suka pegang-pegang perempuan ya? Enggak, betul. Ada nggak anak-anak cowok sini? Nah, jadi Salsa, supaya mereka tidak pegang-pegang kita, ya kan gitu ya tadi ya. Yang pertama, kita jaga hubungan baik sama teman. Ya, memang ada anak-anak yang suka usil, mengganggu kita ya kan, benar ya. Nah, kita bilang sama mereka, tidak boleh pegang-pegang sama mereka. Ya, harus berani ya mengatakannya ya, jangan diam aja dipegang-pegang. Tidak, tadi kan ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang orang lain. Harus berani Salsa bilang, tidak boleh. Kalau dia paksa, ya kan, lapor sama ibu gurunya. Gak apa-apa ya kan, kasih tahu ibu gurunya. Ya, harus berani namanya. Kita, anak-anak ya, harus berani anak ya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dan menyakiti kita, kita tidak boleh diam saja. Kita harus bicara. Bicara dengan orang tua, boleh. Bicara dengan bapak ibu guru di sini, boleh. Untuk menolong kita. Ya, jadi lakukanlah satu, penjagaan diri. Kita harus menjaga diri kita, nak. Harus menjaga diri kita. Apalagi anak-anak ibu yang sudah remaja nih, sudah SMA ya. Sudah SMA, sudah haid kan? Sudah haid, nak. Kalau sudah haid, bisa apa? Hamil, nak. Kalau hamil, tidak menikah bagaimana? Aduh, sedih ya kan? Orang tuanya juga sedih. Jangan ya. Jadi caranya seperti apa? Kita harus jaga diri kita dengan baik. Kita tidak boleh membuka-buka diri kita, tubuh kita. Ya? Dan kita tidak bolehkan orang menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Seperti tadi apa? Mulut atau bibir. Jangan boleh dicium-cium ya sama orang lain ya. Mulut atau bibir tidak boleh saling cium. Yang kedua apa tadi? Dada. Bagian dada sekitarnya tidak boleh dipegang. Kemudian bagian apa lagi? Kelamin tidak boleh dipegang. Dan bagian belakang, bokong atau pantat tidak boleh dipegang. Ya, jadi kalau ada orang yang pegang, apa kita lakukan? Karate. Bisa karate semua? Enggak bisa ya. Yang pertama tadi pokoknya ditangkis dia. Nggak boleh. Harus berani ya. Tidak boleh.
Apalagi anak perempuan ya, kalau ada laki-laki yang kayak gitu tidak boleh. Nah, kalau dia juga melawan, memaksa kita lapor sama ibu guru. Ibu guru itu nakal dia, ganggu saya terus. Gitu ya nak ya? Oke. Ibu, ada Sasa ngerti? Oke, selanjutnya ada yang bertanya? Sophia? Jadi bertanya. Sophia bertanya. Ada? Ya, Mas. Ya. Oh iya iya. Ini. Bersihin tidak boleh, memegang dada tidak boleh, memegang tangan tidak boleh, memegang buku tidak boleh, memegang kemaluan tidak boleh. Oh, jadi dia apa pertanyaan kalau dia berbagi. Tidak bertanya. Benar. Oke. Terima kasih Sophie. Soalnya ada laki-laki lagi mbak. Laki-laki. Dia udah dibilang remaja, tidak boleh. Laki-laki Ada yang bertanya lagi? laki-laki sama perempuan dengan tidak boleh, rangkulan tidak boleh, tidak boleh. Bukan. Mau bertanya? Sesama perempuan boleh tidak? Kalau sesama perempuan boleh tidak ibu? Atau sesama laki boleh tidak? Tadi kan kalau laki-laki dengan perempuan ya kan tidak boleh ya, apalagi pegang-pegang gitu tangannya ya kan. Tidak ya nak ya, pegang rangkul-rangkul, peluk-peluk. Tidak ya nak ya, tidak ya. Kalau perempuan sama perempuan boleh nggak rangkul-rangkul, peluk-peluk gitu? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ada nggak yang rangkul-rangkul, peluk-peluk yang perempuan? Nggak ada ya. Kalau pegang-pegang tangan yang perempuan boleh nggak? Ada pasti. Ada kan Bu Guru kan? Yang pegang-pegang dan peluk-peluk kan? Boleh atau tidak? Boleh apa tidak kalau yang perempuan? Sesama temannya, dengar. Jadi sama dengan laki-laki juga. Laki-laki dengan laki-laki boleh nggak pegang-pegang tangannya, peluk-peluk gitu? Nah, dengar enak ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dengar, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ketika itu suatu persahabatan saja, dia lagi bermain, pegang yuk gini, boleh, bukan tidak boleh ya kan? Tapi kalau pegang-pegangan tidak boleh. Dengan mesra pegang-pegangan tidak boleh, walaupun perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki tidak boleh. Kalau hanya bermain saja, hai, ayo kita ke sana, boleh tidak? Boleh. Tetapi kalau peluk-pelukan, mesra-mesra, boleh nggak? Nggak boleh, walaupun perempuan dengan perempuan, walaupun laki-laki dengan laki-laki, tidak boleh. Ya nak ya, hanya bersahabat berteman biasa saja sih boleh. Berbeda ya, rangkulan bersahabat berteman biasa dengan mesra-mesraan gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Karena kejahatan sekarang banyak yang seperti itu. Perempuan dengan perempuan bermesra-mesraan, laki-laki dengan laki-laki bermesra-mesraan, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, perempuan dengan laki-laki bermesra-mesraan boleh tidak? Tidak boleh, kecuali suami dengan istri. Jadi kalau sudah menikah, ya boleh. Kalau belum, tidak boleh. Ya. Nah, ibu ingatkan lagi ya mengenai tadi banyak kekerasan seksual terjadi juga melalui HP nak. HP, satu melalui video porno tadi ya, terjadi kekerasan seksual. Yang kedua melalui aplikasi, baik itu TikTok, itu hati-hati nak. Jangan lihat-lihat yang TikTok segala macam sekarang di handphone itu ya. Itu akan membuat kalian melakukan kekerasan seksual. Akibat apa? Akibat tidak bisa menahan diri dengan nafsu seksual kita yang masih bertumbuh dan meningkat. Wajar laki-laki dan perempuan sekarang ini saling menyukai, mungkin melihat gitu, ih ganteng, ih cantik. Itu wajar nak. Itu adalah seksual namanya ya. Tetapi kita harus menjaga seksual itu dengan baik, dengan tidak melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan pada masa sekarang ini.
Kalau sudah menikah, boleh, silakan. Jadi jangan pernah merangsang diri kita untuk meningkatkan nafsu seksual kita, tidak boleh. Nah, itulah yang akan menimbulkan kejahatan akhirnya, kekerasan seksual terhadap orang lain. Gitu ya? Oke, paham ya? Oke, anak-anak ibu paham semua? Masih ada yang mau bertanya? Putri? Ya, berdiri. Bapak saya boleh memegang saya. Nah, ini juga anak-anak sudah gadis ya, anak ibu ya, sudah gadis. Apakah bapak saya boleh pegang saya dan memeluk saya? Apakah mama saya, ibu saya boleh pegang saya dan memeluk saya untuk anak laki-laki gitu ya? Itu kan beda jenisnya ya, laki-laki dengan perempuan. Orang tua kita boleh memeluk kita karena kasih sayang ya, baik itu ayah kita maupun ibu kita, tetapi pelukan kasih sayang. Tetapi ingat ya, anak ibu yang cantik dan baik ini, anak-anak ibu yang ganteng, kalau bapak kita, apalagi bapak tiri ya mungkin ya, ada yang punya bapak tiri ya, memeluk kita berlama-lama, bermesra, bahkan memegang bagian tubuh yang harusnya tidak boleh dipegang tadi, tidak boleh ya, langsung dilawan, tidak boleh Pak, walaupun ayah kita sendiri. Kalau sudah mulai memegang bagian-bagian tubuh yang tadi yang saya ibu ajarkan, tidak boleh, harus berani bilang gitu ya, walaupun terhadap ibu kita atau bapak kita sendiri gitu ya. Kalau bapak kita memaksa, kita lapor, harus lapor ya, jangan takut, karena tidak boleh takut ya. Jangan takut karena orang tua kita, diam aja kita diapain bapak kita, tidak boleh nak ya. Kita lapor sama siapa pertama? Ibu kita, sama ibunya dulu dilaporin. Kalau nggak juga bisa, boleh lapor dengan ibu dulu juga boleh, cerita dengan ibu gurunya. Saya seperti ini di rumah, bapak saya seperti ini. Itu ya, paham ya? Oke, terima kasih. Dan anak ibu, masih ada yang ingin bertanya? Nah, sekarang bapak ibu gurunya masih ada yang mau bertanya? Bapak ibu guru? Mungkin tidak ada yang bertanya lagi Bu. Apakah masih ada materi yang ingin ibu sampaikan? Sudah sih, tapi ini nak, sekali lagi ibu tekankan ya, anak-anak ibu coba dengar dulu semuanya, jangan takut ya, jangan takut untuk melawan orang yang tidak baik terhadap kita. Jangan takut, kita harus berani melawan. Ya, melawannya bukan dengan karate tadi gue bilang, bukan seperti itu ya, tapi kita berani untuk melawan, bilang tidak boleh. Oke? Tidak boleh. Ya. Kita bilang apa tadi? Tidak boleh. Coba semuanya bilang 1, 2, 3. Tidak boleh. Berani bilang seperti itu? Berani, harus berani. Kalau mereka masih jahat juga, masih nakal juga, masih mengganggu kita lapor kepada bapak dan ibu guru, atau kita cerita, lapor dengan orang tua kita. Jadi jangan pernah takut nak untuk menolak kekerasan, apalagi kekerasan terhadap seksual, dan melaporkannya. Ya, jangan pernah takut. Siapapun itu, baik itu orang tua kita sendiri, paman kita, tante kita, om kita, saudara kita, abang kita, teman-teman kita, siapapun itu yang melakukan kekerasan terhadap kita, terutama kekerasan seksual, kita harus berani untuk melaporkannya. Demikian saja ya anak-anak ya, semoga anak-anak ibu tetap dilindungi, tetap melakukan penjagaan diri dengan baik, dan melakukan hal-hal yang positif yang baik lainnya, dan tetap boleh melakukan aktivitas di sekolah ini juga dengan baik, sehingga anak-anak ibu semuanya boleh berhasil ke depannya. Terima kasih. Oke, dengan demikian anak-anak ibu, jika tidak ada yang bertanya lagi, sekarang pembelajaran dengan Ibu Louis selesai. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Louis yang sudah memberikan pembelajaran hari ini tentang kekerasan seksual. Terima kasih.
Terima kasih Bu. Jadi ulang. Terima kasih kepada Ibu Louis ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Louis. Oke. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada guru di kelasnya. Hari ini anak-anak ibu selesai dan masuk ke kelas masing-masing. Istirahat dulu ya anak-anak. Sekarang boleh istirahat.